Ya, jadi ini silahkan untuk teman-teman dicoba login ke halaman Siakatnya, teman-teman. Untuk aksesnya sendiri, halaman websitenya ada unisfed.siakatcloud.com. Silahkan bisa diakses ya untuk websitenya. Kemudian nanti untuk loginnya bagaimana? Untuk loginnya sendiri, silakan teman-teman untuk username-nya ini menggunakan NIM. Jadi NIM teman-teman silahkan pastinya tahu ya NIM-nya masing-masing ya. Diisikan ke menu akun pengguna. Kemudian nanti untuk passwordnya itu tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal. Jadi kebalik ya, formatnya tahun, bulan, tanggal gitu. Silahkan teman-teman dicoba dulu untuk proses loginnya. Jika ada yang terkendala, silahkan bisa disampaikan ke kolom chat dengan menginformasikan nama lengkap dan juga NIM-nya. Nanti di sini sudah ada Mbak Dita, nanti akan dibantu pengecekannya ya teman-teman ya. Jadi harapannya ini minimal teman-teman bisa login dulu. Silakan dicoba. Kalau sudah ada yang berhasil, bisa juga konfirmasi ke kolom chat ya teman-teman ya. Jadi ini nanti juga bisa saya nilai kira-kira kita bisa lanjutkan tidak ke tahap selanjutnya. Oke. Oke, ada yang masih terkendala? Untuk teman-teman yang terkendala login langsung diinformasikan NIM dan nama lengkapnya ya, biar nanti memudahkan kita dalam proses pencarian akun teman-teman sehingga nanti bisa langsung kita sesuaikan. Gitu. Jadi ini mungkin kita tunggu beberapa saat dulu ya sampai nanti pukul 9 lebih. Oh, mungkin 9 lebih 50 ya, atau mungkin 9 lebih 55. Silakan buat teman-teman yang masih terkendala login, langsung disampaikan saja. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya juga sudah pernah login atau mungkin ini yang terkendala, silahkan untuk cara yang kedua bisa dicoba juga untuk login dengan Google gitu ya, masuk dengan Google. Nah, nanti teman-teman ketika masuk dengan Google, buat teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil login, nanti tinggal pilih email yang sudah di verifikasi ya. Jadi nanti secara otomatis dia akan login sesuai dengan email yang terkoneksi, teman-teman. Gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih baru pertama kali login, nanti langkah pertama akan diarahkan untuk ubah password terlebih dahulu. Setelah nanti teman-teman berhasil ubah password, baru melakukan verifikasi email. Gitu. Ketika nanti teman-teman sudah ubah password dan melakukan verifikasi email, ke depannya itu teman-teman bisa menggunakan login cara yang kedua, yaitu masuk dengan Google. Jadi nggak perlu lagi teman-teman mengingat-ingat username passwordnya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya sudah pernah login ya, yang sebelumnya sudah pernah login, untuk proses login dengan username password, itu passwordnya menggunakan password terbaru gitu. Jadi bukan format tanggal lahir lagi, tapi format yang teman-teman ubah ketika pertama kali login. Kalau teman-teman lupa kata sandinya gitu ya, di sini ada fitur lupa kata sandi. Jadi teman-teman langsung mengikuti saja panduan dari lupa kata sandi tersebut. Nanti akan diarahkan untuk ubah password sehingga teman-teman nanti tetap bisa login dan tidak perlu melapor ke pihak perguruan tinggi. Gitu ya.
Atau mungkin kalau teman-teman ternyata ingatnya sudah diverifikasi email, nanti teman-teman bisa pakai cara yang kedua masuk dengan Google. Jadi ini opsinya tidak hanya menggunakan username password, teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang masuk dengan Google. Gitu ya. Oke, untuk ganti ganti kata sandi di sini tidak ada format tertentu ya, teman-teman ya. Jadi bebas kalau teman-teman sekiranya, oh saya ingatnya kata sandinya formatnya yang biasa saya punya dulu-dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi kita tidak ada ketentuan. Oke, wah ini sudah lumayan banyak ya teman-teman yang sudah berhasil ya. Nah, nanti ke depannya bagaimana Mbak kalau seumpama kita kendala login, ke depannya teman-teman bisa langsung pakai lupa kata sandi aja gitu. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di menit 9 lebih 55 menit ya, teman-teman ya. Jadi, oke, karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 9 lebih 55 menit, jadi ini kalau saya pantau di kolom chat sudah mulai banyak yang berhasil login. Nanti untuk teman-teman yang masih gagal, jangan khawatir, kita ada alternatif lupa kata sandi ya. Jadi teman-teman nanti langsung klik saja lupa kata sandi, maka nanti akan dilakukan proses perubahan kata sandi dengan email yang sudah teman-teman tambahkan.
Begitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah nanti teman-teman sudah berhasil login, nanti tahapan pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengecek biodata masing-masing. Gitu. Jadi nanti ini kan data hasil migrasi ya teman-teman ya, perpindahan dari sistem lama ke dalam sistem baru. Jadi teman-teman silakan di cross-check kembali data, terutama biodata yang sudah masuk ke dalam siakat yang baru ini, apakah sudah valid dan sesuai. Gitu. Dengan catatan, untuk data-data yang bisa teman-teman langsung edit, silahkan bisa langsung disesuaikan. Tapi untuk data yang tidak bisa diedit, seperti nama, NIM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga nama ibu, ini tidak bisa diedit secara langsung oleh teman-teman mahasiswa. Terus bagaimana kalau semisal ada temuan data yang tidak sesuai, nanti teman-teman bisa langsung menyampaikan kepada kaprodi masing-masing, gitu ya, atau dosen wali, pembimbing akademik itu juga boleh, gitu. Nanti akan kita bantu untuk penyesuaiannya. Kenapa harus kita validasi untuk datanya? Karena ini nanti juga akan sebagai bekal ya teman-teman ya nanti untuk proses cetak ijazah, nanti untuk transkrip seperti itu. Nah, nanti kalau seumpama ternyata tidak sesuainya ketika sudah cetak ijazah dan transkrip, maka nanti akan menyulitkan teman-teman mahasiswa. Nanti untuk prosedurnya akan lebih panjang. Jadi ini mumpung masih di awal gitu ya, kita pakai sistem baru, silahkan teman-teman untuk di-cross-check kembali data dirinya. Nah, untuk caranya bagaimana? Ini saya tunjukkan ya untuk langkahnya. Sebentar saya sesuaikan dulu untuk sistemnya. Admin akademik. Oke, nanti teman-teman yang sudah berhasil login ke dalam sistem Siakat, tampilannya sama ya dengan yang saya tunjukkan ya. Tapi disclaimer, teman-teman, di sini saya loginnya pakai data demo. Jadi ini bukan Siakatnya Universitas IFET. Gitu ya. Ini saya pakai data demo. Jadi kalau semisal nanti ada data yang tidak sama atau mungkin eh berbeda tampilannya. Jadi ini memang sistemnya berbeda, teman-teman. Tapi kurang lebih untuk caranya itu hampir sama. Nah, untuk cara pertama untuk memvalidasi data diri masing-masing teman-teman mahasiswa, nanti teman-teman silahkan bisa ke pojok kanan atas, gitu ya, yang ada gambar gambar profilnya, diklik saja, kemudian nanti ke menu data mahasiswa. Saya ulangi lagi, untuk caranya teman-teman silahkan ke pojok kanan atas, kemudian klik data mahasiswa. Oh ya, ini saya dapat informasi untuk teman-teman mahasiswa baru. Untuk saat ini memang masih belum bisa login ya. Jadi nanti ditunggu aja informasi selanjutnya. Jadi kalau teman-teman ternyata belum bisa login, nggak masalah karena memang itu datanya masih belum masuk di sistemnya. Ini sedang kita proses, begitu. Oke, saya lanjutkan kembali untuk penyesuaian biodata. Nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada informasi data diri, ada domisili orang tua. Kalau ada wali, silakan bisa diisikan dan juga sekolahnya. Nah, nanti teman-teman untuk cara penyesuaiannya, teman-teman bisa langsung edit saja gitu. Nah, untuk data-data yang bisa langsung diisikan itu seperti ini, teman-teman. Untuk tampilannya. Jadi ada kotak-kotaknya. Ini teman-teman bisa langsung lengkapi. Nah, khusus untuk data yang tidak bisa langsung diedit, seperti NIM, nama mahasiswa, ini ya, yang sudah terkunci seperti ini, ketika nanti teman-teman ternyata merasa ada ketidaksesuaian, silakan bisa langsung konfirmasi ke kaprodi masing-masing. Gitu. Nah, kemudian, apakah ini nanti semua data harus diisikan semua? Pastinya ini
Tidak ya teman-teman ya. Jadi data-data ini yang diisikan yang teman-teman tahu saja. Misal kita nggak ada paspor, apakah harus diisikan? Jawabannya adalah tidak. Jadi ini sifatnya opsional. Wajib tidaknya itu teman-teman bisa lihat dari sini. Ini kan berbintang merah ya teman-teman ya. Artinya jika ini berbintang merah itu adalah data yang wajib diisikan. Kalau tidak berbintang merah itu sifatnya opsional. Jadi kalau teman-teman ada informasinya bisa diisikan, kalau tidak boleh dikosongi. Gitu ya. Oke. Dari biodata mungkin ada pertanyaan. Silakan dari teman-teman mungkin ada yang ingin langsung disampaikan, raise hand, boleh? Oke, dari Kak Suryaningsih ya. Oke, halo Kak Surya. Oke, ini untuk tanya Ya, jawab saya batasi 5 orang ya teman-teman ya. terima kasih waktunya sudah diberikan. Karena saya ini bukannya mengalir ya, Ya, ada mohon yang maaf Kak Surya, ini untuk suaranya terputus-putus di saya. Ya, mungkin koneksi. oh, makasih ya. Halo? Makasih ya. Apa sudah Iya, masih ya, terputus-putus ini. masih. Mungkin kalau memang ada kendala di audionya bisa disampaikan di chat ya, Kak ya. Iya, mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Oke, mungkin ini sambil menunggu Kak Surya menyampaikan kendalanya di kolom chat Zoom, mungkin ini bisa saya lanjutkan dulu ya ke Kak Mu'alifah. Oke, halo Kak. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya. Yang mau saya tanyakan ini Mm-mm. itu yang tadi apabila kita sudah mengupload username sama password dan passwordnya itu tetap salah itu bagaimana? Soalnya saya tadi ketinggalan, ngapunten. Oh iya, sudah dicoba untuk login dengan Google? Bentar, saya unmute kembali ya. Oke, bentar ya Mbak. Sudah, saya ini tadi coba Bu, terus itu ya bentar. Ya. Tadi sudah saya coba lewat Google dan ternyata Mm-mm. password salah gitu. Itu bagaimana? Oke. Nah, nanti mungkin untuk cara yang bisa dilakukan, ini saya tunjukkan dulu ya, sebentar. Saya keluar dulu. Nanti bisa melakukan lupa kata sandi yang ada di sini. Nanti bisa mengikuti saja instruksinya. Nanti untuk instruksinya kalau lupa kata sandi biasanya mengisikan email dulu, baru nanti diarahkan untuk ubah password gitu. Nah, nanti ke depannya loginnya bisa pakai password yang terbaru yang sudah diubah. Seperti itu ya, Kak Mualifah ya. Silahkan bisa dicoba dulu. Ya, terima kasih. Berarti Ah, ini Bu, untuk semua sistem kita berganti di Siakat semua ya. betul. Maksudnya kemarin ada pembayaran semuanya berganti di sini Iya, berarti. betul sekali. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Kak Winarno. Halo, Iya, Assalamualaikum. halo. Iya, Waalaikumsalam. Ini Kak untuk yang status biodata valid itu Kak. Itu Mm-mm. tandanya X itu gimana itu? Oke, Apa kita yang harus ini ya. mengisi dulu? Iya. Ya, betul. Jadi ini biodata valid ini akan terchecklist kalau semua datanya sudah terisi. Begitu. Oh, baik Jadi Kak. silakan bisa dilengkapi saja. Oke, oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Siap, terima kasih kembali. Oke, mungkin oke. Oh, ini pertanyaan dari Kak Suryaningsih tadi untuk melalui HP tidak sama tampilannya. Iya, betul. Tampilannya pasti tidak sama, teman-teman. Karena kan kalau di handphone itu kan untuk layarnya kan lebih kecil ya daripada di laptop ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau buka Siakat ini kita lebih menyarankan pakai device laptop gitu. Apakah kalau dari HP tidak bisa? Jawabannya tidak, teman-teman. Tetap bisa. Cuman memang tampilannya berbeda seperti yang saya tunjukkan sekarang. Begitu ya. Oke, selanjutnya mungkin 3 pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ini Kak Novita Sari.
Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Silahkan. Bentar ya, sudah kita ngobrol dulu. Halo, Halo, iya? eh bentar. Maaf, ini sambil nyambi sama anak-anak. Oh Saya iya. izin bertanya. Kebetulan kan waktu pas ada dulu yang link dulu itu kan sudah pernah di-share ya, saya terima atau gimana ya, saya kurang paham. Mm-mm. Sebelum itu kan saya sudah pernah masuk, Oke. gitu kan. Nah ini dulu masuknya pakai email saya yang satunya, Mm-mm. gitu kan. Ini saya coba lagi masuk mulai ulang gitu kan, saya mulai ulang gitu. Terus tidak masuk karena passwordnya tidak sesuai. Oke. Passwordnya tidak sesuai, saya masuk lewat Google. Mm-mm. Paspor yang saya daftarkan terdahulu tidak terdaftar di kolom pilihan sebentar ya. Pilihan untuk memasukkan email. Yang ada pilihan itu dua dua email saya yang lainnya. Terus Mm-mm. saya masukkan email saya yang belajar ID. Oke. Saya masukkan yang belajar IT, saya masukkan sudah bisa. Tapi di situ ditulis ada tulisannya itu sebentar saya buka. Ada tulisannya itu sudah diverifikasi. Terus ada pilihan ganti password dan keluar. Apakah saya harus klik ganti passwordnya atau gimana? Iya, boleh dilanjutkan untuk ubah passwordnya, Bu Novita. Tapi kalau tidak diubah bisa tidak? Tidak bisa, karena kenapa harus diubah passwordnya? Karena kan ini masih pakai password default ya, menggunakan tanggal lahir. Jadi kalau datanya tidak diubah passwordnya, ini kan cukup riskan karena nanti mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang lain mengetahui kapan tanggal lahirnya ibu, jadi bisa login ke Siakatnya, nanti takutnya disalahgunakan, gitu. Jadi diubah password aja. Nah, itu ini agak terlupa tadi. Tadi pas masuk saya sudah mendaftarkan pakai akun belajar ID-nya saya. Terus saya Mm-mm. keluar karena tidak masuk-masuk. Akhirnya saya daftarkan, saya tambah akun saya yang sebelumnya sudah dipakai untuk Sevima yang terdahulu, yang kemarin, yang sebelumnya ini. Sevima tuh bukan ya, saya kurang paham. Kayaknya Sevima ya. Tampilannya beda atau sama, Bu Novita? Saya agak lupa-lupa ingat. Jadi sebelumnya itu ada dua. Sebelum dashboard ini ada dashboard lainnya yang kita suruh masuk. Oke. Hmm. Oke, Itu sudah mungkin mm-mm. Mungkin untuk solusi yang bisa saya berikan nanti bisa dicoba lupa kata sandi saja ya, Bu Novita ya. Bisa berarti dicoba masing-masing emailnya. ya, ya. Berarti itu nanti pengaruh untuk email saya yang belajar ID. Kebetulan kan yang belajar ID kan memang passwordnya diberi dari pusat gitu kan. Berarti saya harus mengubah password yang belajar ID tersebut gitu Bukan atau gimana? password emailnya ya, Oh, tapi ini password akun Kesiakat, bukan password oh email. gitu. Beda, iya. Oh jadi tidak ngaruh. Iya, cuma nanti kalau Bu Novita coba masuk dengan Google, nanti kan diarahkan pilih email terus isi password itu baru password yang email. Tapi kalau password Ya yang di itu sini sudah saya itu password masukkan. akun, gitu. Yang tadinya yang sebelumnya itu yang tanggal lahir itu. Betul. Yang di sini tadi yang sebelumnya tanggal lahir, nanti kan diarahkan untuk ubah password. Nah, itu yang diubah itu adalah password untuk akun Siakatnya, bukan emailnya. Oh, berarti ini tidak pengaruh dengan password emailnya yang sudah Betul. saya dapat gitu ya. Iya, betul. Oh, Itu kan oke oke ganti oke. password itu password Siakatnya, bukan email. Oke, oke. Terima kasih Ya. Ibu. Siap, terima kasih kembali. Bisa dicoba kembali ya, Bu Novita ya. Oke, selanjutnya ini mungkin Kak Komang. Halo. Halo, iya. Ya, ya Kak mau nanya, Mm-mm. ini saya terkait dengan tagihan itu Oke. ada sedikit perubahan sama yang sebelumnya Kak. Mm-mm. Di Mayfed itu gimana ya? Oh, nominalnya beda ya? Nominalnya beda ya. Oke, Langsung untuk saya it, cek. Mm-mm. Oke, untuk itu nanti bisa langsung konfirmasi ke bagian keuangan ya, Kak Komang ya. Karena kan ini memang masih proses peralihan data, jadi mungkin masih ada data yang selisih antara sistem lama dan juga sistem baru.
Begitu. Nanti bisa langsung dikomunikasikan saja dengan bagian keuangan. Iya. Kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih kembali. Oke, mungkin dua lagi ya teman-teman ya. Kak Cynthia, silakan Kak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam Kak. Mau Aman. tanya, untuk tampilan webnya saya udah pakai device laptop, tapi Oke. hanya bisa akses modul kampus dan profilnya untuk ganti foto. Selebihnya data yang tadi ditampilkan nggak ada. Apa karena memang datanya belum masuk semua karena baru tadi atau bagaimana? Dan untuk Oh, opsi pembayaran pun nggak terlihat. sebentar. Coba saya ke... Oke, dari Kak Cynthia, apakah tampilannya seperti ini? Jadi yang tampil daftar modul, tapi ini mungkin modul yang saya tampilkan lebih banyak ya. Mungkin kalau dari Kak Cynthia yang tampil SIM akademik, kemudian ada MBKM, seperti itu Kak Cynthia? Betul, Kak, Oh seperti itu. iya, Saya hanya bisa akses kampus Merdeka sama yang akademik. akademik. Heeh. Betul. Nah, nanti Kak Cynthia bisa langsung diklik saja modulnya yang akademik, terus nanti di sebelah kanan ada daftar role. Silakan diklik sebagai mahasiswa. Oh iya, baik, Kak. Ya, nanti akan Nanti, diarahkan ke halaman ini. Mm-mm. oh, oke, oke. Berarti nanti di situ semuanya nanti ada sistem-sistem yang tadi disampaikan ya, Betul. seperti Iya, pembayaran. Oke. betul. Nanti tampilannya seperti halaman beranda yang saya tunjukkan ini. Oh iya, Nah, oh baik. sorry sorry, ini saya login sebagai admin. Coba saya login dulu sebagai mahasiswa. Nah, tadi seperti ini ya dari Kak Cynthia ya. Silakan pilih SIM akademik, kemudian pilih sebagai mahasiswa. Nanti tampilannya seperti ini. Oh iya, oke deh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih kembali. Oke, satu lagi ya teman-teman ya. Ini karena ada banyak sekali yang bertanya. Takutnya kalau nanti kita buka semua terlalu lama untuk durasinya. Jadi ini yang terakhir silahkan dari Kak Diva Sekar. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Kak Sabila. Mm-mm. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Sekaramadani dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3. Nah, saya kan udah masuk semester ganjil di 2024 ya Kak. Mm-mm. Nah, sedangkan di si akad itu tampilan KHS-nya Mm-mm. itu hanya menampilkan semester ganjil, semester ganjil semester 1, Oh, semester oke. apa KHS yang semester 2-nya itu belum ada. Itu apa karena memang ada peralihan jadi belum muncul atau bagaimana Kak? Terima kasih. Iya, betul sekali Kak Diva Sekar. Jadi untuk KHS yang periode genap, kalau dari teman-teman ternyata masih belum tampil, mohon ditunggu ya teman-teman ya. Ini sedang kita sesuaikan untuk datanya sambil kita validasi juga. Jadi ini memang untuk aktivitasnya terus berjalan. Selain aktivitas administrasi juga untuk proses validasi dari sistem lama ke dalam sistem baru. Jadi teman-teman mahasiswa mohon ditunggu dulu ya. Nanti akan ada informasi lanjutan ketika nanti proses validasinya sudah selesai. Gitu. Oke, ini kita lanjutkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Sebentar, ini saya izin untuk charge laptop dulu.
Oke, kita lanjutkan untuk tutorial selanjutnya, teman-teman. Ini saya tampilkan kembali untuk PowerPoint-nya. Setelah teman-teman sudah memvalidasi biodatanya, sesuai dengan yang sudah kita paparkan di awal tadi ya, yaitu untuk proses alur bayar tagihan. Nah, nanti untuk proses alur bayar tagihan, ini kurang lebih, jadi di halaman beranda, di halaman mahasiswa masing-masing, nanti ada total tagihan gitu ya. Nanti teman-teman silahkan untuk ke detail total tagihannya, maka akan ditampilkan seperti tampilan yang di atas ini. Jadi ada list tagihan apa saja yang harus dibayarkan oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian nanti teman-teman tinggal melanjutkan untuk pilih metode pembayaran. Untuk saat ini Safimape yang aktif adalah Bank BTN, baru nanti teman-teman bayar tagihan. Begitu. Nah, kalau untuk alur dari teknis aplikasinya, untuk caranya, ini saya tampilkan dulu ya. Nah, ini di halaman beranda, itu di sebelah kanan ada menu total tagihan. Silakan teman-teman klik bayar tagihan atau bayar sekarang gitu ya. Nah, nanti oh ini karena sudah terlewat untuk jatuh temponya. Nanti untuk caranya itu teman-teman tinggal checklist saja. Nanti di sebelah kiri ini ada checklist yang bisa teman-teman klik. Jadi karena ini saya pakai akun demo, ini settingannya berbeda ya teman-teman ya. Tapi kalau dari akunnya teman-teman seharusnya nanti ada proses checklist untuk memilih tagihan apa yang ingin dibayarkan. Kemudian selanjutnya teman-teman pilih metode pembayarannya. Kalau dari saya yang tampil adalah Shopee, tapi kalau di akun teman-teman mahasiswa adalah Bank BTN. Setelah nanti teman-teman pilih metode pembayaran, silahkan untuk klik bayar tagihan. Maka nanti akan muncul kode virtual account yang bisa teman-teman mahasiswa gunakan untuk pembayaran. Gitu. Saya ulangi lagi ya, untuk caranya di halaman beranda, silahkan di menu total tagihan, teman-teman klik bayar sekarang, atau bisa juga lihat rincian ya. Nanti biasanya kalau mungkin di akunnya teman-teman ada lihat rincian. Tapi kalau di saya bayar sekarang, nanti akan diarahkan ke halaman detail tagihannya. Teman-teman checklist saja tagihan mana yang mau dibayarkan, kemudian pilih metode pembayaran, baru klik bayar tagihan sampai nanti muncul kode virtual account yang bisa teman-teman mahasiswa gunakan untuk proses pembayaran. Gitu ya. Jadi proses checklistnya kurang lebih tampilannya seperti di PPT ini, teman-teman. Gitu. Oke? Itu untuk proses pembayaran tagihan. Dari sini ada pertanyaan, silakan bisa resen 5 orang pertama ya, seperti yang tadi. Oke, Kak Mu'alifah. Oke, silakan Kak Mu'alifah. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Mm-mm. Yang mau saya tanyakan tentang bayar tagihan ini, apakah di sistem ini kita harus membayar terlebih dahulu baru kita mengikuti semester selanjutnya atau seperti yang sekarang kita ikuti semester terus nanti pokoknya satu semester sudah lunas di akhir gitu? Apa di awal? Oke, untuk itu karena ini kan terkait dengan kebijakan perguruan tinggi ya, Kamu Alifah ya. Di sini kami hanya penyedia layanan, jadi mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut dari bagian akademik, apakah nanti ada persyaratan pembayaran untuk bisa melanjutkan ke aktivitas perkuliahan selanjutnya. Gitu. Jadi nanti ditunggu saja untuk informasinya. Ini juga kami catat, nanti kami berikan catatannya kepada pihak kampus biar nanti dari pihak kampus bisa menindaklanjuti gitu ya untuk disosialisasikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Kak Nailin. Iya, silakan Kak Nailin. Ya Kak, di punyanya saya itu ada tulisannya telah bayar tagihan. Mm-mm. Tapi saya sudah saya bayar lewat bank BTN yang semester kemarin. Kenapa di Cevima itu Oh, ada tulisannya telah bayar sejak bulan Mei sampai Juni? mm-mm.
Oke, baik. Untuk itu jangan khawatir, Kak Nailin, karena kan ini memang masih masa transisi ya dari sistem lama ke sistem baru. Jadi ini juga sambil jalan untuk proses validasi data. Jadi mohon ditunggu saja nanti ini juga kita sedang cocokkan data sistem lama dan juga sistem baru. Nanti akan ada informasi lanjutan. Begitu, Kak Nailin. Jadi nggak apa-apa, itu tidak perlu dibayarkan juga nggak masalah. Gitu. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Oke, ini dari username Samsung. Halo? Ya, silakan bisa unmute. Iya, halo Kak. Mm-mm. Ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk terkait pembayaran tagihan ya. Untuk Mm-mm. di eh, laman saya ini keluarnya itu tidak ada tagihan perkuliahan. Jadi apakah ini belum ada pembayaran atau gimana? Atau transisi dari kemarin tuh belum komplit gitu di sini? Iya, betul. Jadi untuk proses transisi dari sistem yang lama ini memang juga sambil jalan, Ibu ya. Jadi mohon ditunggu dulu saja. Ini sambil kita lengkapi juga data-data di Siakat yang baru. Gitu. Nanti Ya, akan ada informasi nah, lanjutan. ya. Oke, mungkin satu lagi ya teman-teman ya dari Kak Arni Yuliani. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Mbak mau tanya ini punya saya sebelum bisa login ya Mbak dari tadi yang tercantum itu hanya daftar modul. Oke. Daftar modul sama ini. Padahal email sudah saya verifikasi, kemudian sudah saya ganti password juga. Sudah bisa, tapi pada tampilannya masih hanya ada daftar Mm, modul sama keluar itu aja. Terima kasih. Oke. Itu untuk proses loginnya sudah berhasil, Ibu. Cuman memang untuk akses ke dalam aplikasi yang saya tunjukkan ini mungkin Ibu yang masih belum tahu gitu. Tadi sempat kita bahas untuk caranya itu nanti Ibu silakan pilih yang SIM akademik. Nanti di sebelah kanan ada role mahasiswa, silakan bisa diklik gitu. Oh, akademik yang sebelah mana? Ini berarti tetap di tampilan yang sistem informasi Betul. itu betul. Iya, Terus, tampilannya seperti ini ya, ada daftar modul ya, tapi mungkin daftar ya, modul yang ditampilkan di Bu Arni lebih sedikit. Ada akademik sama kampus Merdeka. Betul? daftar modul sebentar. Daftar modul. Iya, SIM akademik. Nanti saya masuk yang ke SIM akademik betul ya. Mm-mm. Di sebelah Di situ kanan sudah ada ada role mahasiswa, mahasiswa, heeh, bisa ya. diklik silahkan. Oh, begitu. Ini sudah ada semacam ini ya, statistik itu betul ya? Iya, betul. Tampilannya kurang Oh, lebih seperti ini. ya, oke, oke. Oke, Terima kasih, sudah Mbak. ya. Oke, Siap, sudah. terima kasih kembali. Oke, baik. Ini kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Untuk sesi tanya jawab terkait dengan keuangan sudah selesai. Jadi ini untuk pemaparannya kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu untuk persiapan KRS. Jadi nanti untuk periode ganjil teman-teman untuk kegiatan KRS harapannya bisa kita laksanakan dengan sistem yang baru. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik ya biar nanti ketika sudah waktunya KRS teman-teman tidak tertinggal. Jadi tetap bisa mengikuti dengan baik. Nah, untuk caranya sendiri seperti apa? Nah, mungkin nanti ini saya informasikan di awal, teman-teman masih belum bisa praktek sekarang untuk belanja KRS-nya. Jadi ini bisa dilakukan ketika nanti sudah waktunya KRS. Nah, nanti untuk caranya, untuk kegiatan KRS sendiri, ini silahkan teman-teman untuk dibuka kembali siakatnya. Kemudian ke menu akademik, di sini ada menu pengisian kartu rencana studi. Saya ulangi lagi ya, untuk menunya ada di akademik, kemudian pengisian kartu rencana studi. Oke, sebentar ini saya cek dulu ya untuk di sistemnya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, sebentar. Ini saya hapus dulu ya.
Oh, oh tidak bisa. Ini saya batalkan dulu pengajuannya sebentar. Boleh, Mbak. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah nanti tampilannya seperti ini, teman-teman, ketika pengambilan KRS. Jadi di sini untuk KRS tersimpannya masih kosong. Nanti teman-teman silakan untuk klik susun KRS sekarang, gitu ya. Diklik susun KRS sekarang, nah nanti akan diarahkan untuk ke halaman pilih kelas yang ada di sebelah kirinya KRS tersimpan tadi. Nah, nanti di halaman pilih kelas ini akan ada list mata kuliah yang ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa. Di sini juga ada informasi terkait dengan nama kelasnya, jadwal mingguannya, SKS-nya berapa, kemudian apakah ini mata kuliah tepat semester atau semester lalu gitu ya, dan statusnya. Gitu. Jadi kalau semisal nanti teman-teman ternyata ada mata kuliah mengulang, di dalam status ini juga akan diinformasikan bahwa mata kuliah tersebut sudah pernah diambil dengan nilai apa. Jadi teman-teman bisa menentukan kira-kira mau mengulang atau tidak. Begitu. Nah, kemudian untuk cara mengambil mata kuliahnya, teman-teman tinggal checklist saja. Di sebelah kiri ini ada tombol checklist, dipilih untuk kelas yang mau diambil untuk semester ke depan. Kemudian teman-teman silahkan klik simpan KRS yang ada di bawah sini. Jadi setelah teman-teman pilih mata kuliah, jangan lupa untuk disimpan dulu KRS-nya. Nah, nanti maka mata kuliah yang sudah teman-teman simpan akan tersimpan di KRS tersimpan dan di sini diakumulasi berapa SKS yang teman-teman ambil. Kemudian untuk langkah terakhir, jangan sampai lupa untuk melakukan ajukan KRS. Kenapa perlu kita lakukan ajukan? Karena tombol ajukan KRS ini sebagai tanda bahwa teman-teman sudah selesai melakukan belanja mata kuliah dan bisa divalidasi oleh dosen wali masing-masing atau dosen pembimbing akademik masing-masing. Begitu. Jadi setelah kita ajukan KRS, nanti ada notifikasi di dosen wali atau di dosen pembimbing bahwa teman-teman mahasiswa sudah selesai untuk belanja KRS dan bisa untuk divalidasi atau dicek lebih lanjut oleh dosen wali masing-masing. Begitu. Misal teman-teman ternyata ingin melakukan konsultasi dengan dosen wali gitu ya. Di sini ada tombol konsultasi KRS. Jadi teman-teman bisa mengirimkan pesan selamat pagi gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti oke. Oke. Nah, nanti untuk konsultasi KRS, di sini teman-teman bisa klik konsultasi KRS, kemudian kirimkan pesan ke dosen wali masing-masing. Gitu ya. Selamat pagi. Nah, misalnya seperti ini. Bisa langsung dikirimkan.
Seperti itu ya teman-teman ya untuk kegiatan KRS. Nah, kalau teman-teman sudah mengajukan, kemudian langkah selanjutnya apa? Tinggal menunggu proses validasi dari dosen pembimbing akademik masing-masing atau dosen wali masing-masing. Kalau sudah divalidasi, nanti teman-teman bisa melanjutkan ke proses perkuliahan. Tapi kalau ternyata dari dosen menghendaki untuk direvisi mata kuliah yang akan diambil, silakan teman-teman sesuaikan kembali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen wali masing-masing. Seperti itu untuk kegiatan KRS-nya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya, silahkan. Oke, Oke, dari Kak Arni Yuliani ada pertanyaan ya, silahkan. Oke, sepertinya tidak jadi ada pertanyaan ya. Dari Kak Deni, ada pertanyaan terkait dengan kegiatan KRS, silahkan. Kak, ngerti apa enggak, Kak? Iya, kedengaran suaranya. Nah, baik. Sebelumnya mau tanya dulu, Kak. Mm-mm, Kan sistem yang lama kan sudah KRS-an. Nah, mm-mm. dalam sistem baru itu sudah otomatis pakainya sistem lama atau enggak? Atau yang untuk KRS-nya pakai yang baru lagi atau gimana masuknya? Iya, ini Kak Deni untuk KRS sebelumnya ini periode kapan kalau boleh tahu? Ini kan saya sudah semester 8. Mm-mm. Nah, itu berarti ngikutnya KRS-nya semester 8 atau sebelumnya ya harus KRS-an juga. Oke, ini semester 8 ini saat ini atau masih akan semester 8? Saat ini, saat ini. Oh, saat ini. Oke, nanti kan berarti ini masih skripsi ya berarti Kak Deni ya? Masa skripsi ya? Sudah, ya, Oh, sudah selesai atau gimana? sudah sidang juga, sudah skripsian juga. Oh, Ya, kalau sudah sidang dan sudah skripsi, seharusnya nanti tinggal menunggu proses yudisium, Kak Deni. Tapi ini nanti perlu dikomunikasikan dengan bagian akademik ya, gitu. oh, Seharusnya kalau sidangnya sudah selesai dan skripnya sudah selesai dan revisi juga sudah selesai, mungkin nanti tinggal yudisium saja, gitu. Tapi perlu dikomunikasikan kembali dengan bagian akademik. Mungkin di Universitas IFET ada kebijakan-kebijakan lain yang harus dilakukan oleh Kak Deni terlebih dahulu, begitu. ya terima kasih Kak. Siap, terima kasih kembali. Oke, Kak Dias, ada pertanyaan? Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mau bertanya untuk KRS-an yang sudah sebelumnya kan status saya kan di sini mahasiswa transfer, Mbak ya. Oke, Mahasiswa transfer kalau KRS-an itu yang sudah statusnya yang sudah diambil atau yang belum diambil kan itu belum kelihatan ya, Mbak ya. Kayak apa? mm-mm. Oh, mata Trans kuliah gitu atau konversinya. Iya, kayak konversi ya, kayak betul. konversi Iya. itu bisanya diambil apa dilihat di mana ya, Mbak ya? Untuk konversi Seharusnya mata nan kuliah. Oke, seharusnya nanti kalau mata kuliah tersebut sudah dikonversikan dan Mm-mm. mata kuliah konversinya itu sudah diakui gitu ya, itu dari Kadias tidak perlu mengambil kembali. Nanti akan ada informasinya kok. Oh Di gitu. status biasanya, iya. Di status mata kuliahnya atau di Di status ketika belanja mata kuliah. Tapi seharusnya bisa jadi nanti juga tidak tampil untuk mata kuliah yang hasil konversinya. untuk sementara ini tak tak lihat di KRS-nya itu masih tampil semua sih, Pak. Masih apa kayak kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu masih ada semua. Soalnya yang sebelumnya itu udah menempuh di apa D3 dulu. Ini kan statusnya transfer. Oke, oke. Mungkin untuk itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ya dengan bagian akademik untuk kita cek juga datanya kira-kira apakah hasil konversinya sudah didatakan atau belum. Gitu. Oh gitu. Iya Iya. 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 Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih kembali. Oke, Iya. selanjutnya dari Kak Rilmi ya. Oke, dengan Iya, username Pak. Rilmi. Oh ya.
Ya, Silakan sebelumnya bisa selamat siang. ya. Saya dari mahasiswa transfer, Mbak. Mm-mm. Kebetulan untuk mata kuliahnya itu tinggal skripsi dan skripsi pun sudah berjalan dari semester sebelumnya. Lah untuk pengisian karya selanjutnya itu bagaimana? Apakah saya nanti belanja apa mata kuliah skripsi lagi atau bagaimana ya? Terima Iya, kasih. oke. Untuk periode yang baru ini, jika proses skripsinya masih belum selesai, harus mengambil kembali. Seperti itu. Terus untuk tagihannya itu juga akan dibebankan ke mahasiswa lagi atau cuma pengisian KRS-nya saja, Mbak? Iya, Kak. untuk itu silakan dikomunikasikan dengan bagian keuangan ya Kak ya, karena kan ini terkait dengan kebijakan perguruan tinggi, jadi masih belum ranah kami untuk bisa menyampaikan. Takutnya nanti ada salah informasi. Jadi nanti Oke. bisa langsung ditanyakan aja ke pihak keuangan atau mungkin ke akademik gitu untuk konsultasinya. Oh, tapi untuk pengisian KRS-nya tetap diisi kembali ya untuk skripsinya. Iya, betul. Kalau seumpama dari skripsi periode sebelumnya belum selesai, untuk periode yang sekarang tetap harus mengambil kembali. Oke, oke. Baik, cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, siap. Terima kasih kembali. Oke, mungkin dua pertanyaan lagi ya dari Kak Farida, silahkan. Hmm, ya, izin bertanya ya Kak, Mm-mm, ini kan saya ngecek untuk nilai KHS, mm-mm, tapi ternyata nilai KHS-nya tidak sesuai dengan yang saya dapat di semester 1 sama semester mm-mm. 2 ya Kak. Oke. Masih nilai dari konversi saja. Oh iya, baik. Berarti untuk nilai yang sudah ditempuh di perkuliahan masih belum tampil ya? Eh, ya, tampilnya malah yang hasil konversi saja. Jadi Oke. nilai rekapitulasi dari konversinya. Jadi untuk nilai yang semester 1 sama semester 2-nya itu eh, tidak ada. Oke, untuk itu nanti mohon ditunggu ya, Kak Farida ya. Ini karena masih proses migrasi juga, penyesuaian data dari sistem lama ke sistem baru. Jadi ini kita juga sambil jalan untuk penyesuaian datanya. Nanti akan ada informasi lanjutan, gitu. Oke, terima kasih Kak. Siap, terima kasih kembali. Oke, yang terakhir dari Kak Doni Yunia, silakan bisa unmute. Halo, selamat siang Mbak. Mbak, siang Mbak. Doni Mbak, saya kebetulan mahasiswa transfer Mbak. Saya mau tanya, ini mungkin masih sesi migrasi kali, masih proses Betul, migrasi kali ya. iya. Cuman kan saya mau tanya nih, kalau misalnya kan saya konversi nih, kalau sistem lama ini, apakah masih bisa tetap diakses atau enggak Mbak nantinya? Karena kan saya lihat kalau yang di yang baru ini, di link yang baru ini, KHS-nya juga belum tampil dan Mm-mm. IP-nya juga beda gitu sih. Oke. Nah, Untuk di sistem lama masih bisa diakses. Mungkin nanti akan ada informasi batas waktunya ya, sampai kapan ya Kak Doni ya. Nah, untuk itu kami masih belum dapat informasinya juga. Jadi mungkin nanti akan ada informasi lanjutan dari bagian akademik gitu. Tapi untuk saat ini masih bisa diakses untuk sistem lama. berarti acuannya masih sistem lama ya, ya Mbak Bet- ya. Iya, kalau untuk sementara betul masih sistem lama. Sambil kita Ah, juga jalan penyesuaian ke sistem baru. terus kalau pembayaran dan pemilihan KRS yang akan datang ini di sistem yang baru berarti. Betul, untuk aktivitas yang akan datang dilakukan di sistem baru sambil jalan penyesuaian data yang lama gitu. Per kapan Mbak Untuk pastinya? apa? Yang sistem barunya per kapan untuk pembayaran? Saya Per baru join soalnya periode sorry maaf. per periode Ah, ganjil ini untuk pembayaran dan KRS sekarang tanggal yang berapa Mbak akan datang. kira-kira? Untuk itu kita masih belum dapat Oh belum ya, informasinya. tapi emang Iya, belum dibuka ya. betul, belum dibuka kok. Nanti akan ada informasi dari bagian akademik ya. Oh iya oke itu siap, siap. Itu aja sih Mbak, maaf ya Mbak soalnya baru join tadi. Ah, Oke, oke, aman, aman, aman. kasih ya Mbak. Siap, terima kasih kembali. Bagus cukup. Oke, teman-teman, ini kita lanjutkan ya ke pemaparan selanjutnya. Setelah nanti teman-teman sudah praktek untuk kegiatan KRS, selanjutnya nanti kalau dari KRS-nya sudah divalidasi, dari teman-teman bisa melihat jadwal perkuliahannya masing-masing. Jadi ini adalah tampilan dashboard atau tampilan beranda, gitu ya. Nanti ketika ada jadwal perkuliahan di hari tersebut akan ada informasinya. Mata kuliahnya apa, jam berapa, siapa dosennya, kuliahnya online atau offline. Kemudian
apakah sudah tercatat atau belum kehadirannya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman di halaman beranda ini saya tunjukkan juga ya di halaman siakatnya. Nah, ini karena KRS-nya belum divalidasi, jadi kalau pada hari itu ada jadwal perkuliahan belum tampil ya, teman-teman ya. Nah, nanti di jadwal kuliah ini selain teman-teman bisa melihat by tanggal, ini bisa di range juga ya, mungkin tanggal 21 sampai dengan tanggal, oke, pilih beberapa hari, 20 sampai dengan tanggal 24. Nah, misal seperti ini. Nanti kalau ada jadwal perkuliahan, nanti akan tampil di sini. Begitu. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa melihat jadwal ujian semester. Jadi kalau sudah waktunya UTS dan UAS, nanti teman-teman bisa lihat juga jadwalnya di sini. Gitu, untuk bisa melihat jadwal. Tapi sebagai informasi, ini datanya belum bisa kita tampilkan karena KRS-nya belum divalidasi. Tapi kurang lebih nanti tampilannya seperti yang saya tunjukkan ini ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk jadwal perkuliahan. Nah, selanjutnya untuk melihat KHS, tadi sudah sempat ada beberapa mahasiswa yang menanyakan, seharusnya ini sudah tahu ya menunya ada di mana untuk bisa melihat KHS. Jadi nanti untuk menunya, ini saya kembali lagi ke halaman siakap. Oke, nanti ke menu hasil studi, kemudian kartu hasil studi. Nah, kalau dari yang saya terima pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ini sepertinya untuk data yang ditampilkan di KHS sistem baru ada yang masih belum sesuai ya, teman-teman ya. Jadi mohon ditunggu saja. Ini kita juga sedang masa penyesuaian data dan validasi data. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa bisa fokus dulu ke aktivitas yang akan datang, yaitu pembayaran dan juga KRS. Nanti kalau dari KHS-nya sudah selesai untuk penyesuaiannya, pasti akan ada informasi lanjutan dari pihak kampus. Begitu. Itu untuk bisa melihat KHS. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk teman-teman mahasiswa akhir yang sudah waktunya untuk mengerjakan proposal atau mungkin tugas akhir, nanti teman-teman bisa langsung mengajukan saja di dalam sistem Siakat ya. Nah, untuk caranya sendiri, ini saya kembali lagi ke halaman Siakat. Teman-teman silahkan ke menu tingkat akhir. Kemudian, ini saya kembalikan lagi ke kebijakannya perguruan tinggi, apakah nanti untuk tahapan tugas akhirnya lewat proposal terlebih dahulu atau langsung skripsi. Tapi kalau lewat proposal terlebih dahulu, teman-teman bisa mendatakan proposalnya dulu ya. Caranya nanti teman-teman tinggal tambah. Kemudian diisikan tanggal pengajuannya kapan, topiknya apa, judulnya apa, dan abstraknya apa. Kalau nanti memang ada kebutuhan untuk cetak dalam bentuk bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa mengisikan untuk topik dan judul versi bahasa Inggris. Cukup itu saja yang harus teman-teman mahasiswa isikan untuk pengajuan proposal. Hasilnya seperti apa kalau sudah diajukan? Nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan nanti kalau sudah disetting dosen pembimbingnya, kurang lebih tampilannya di sini akan ada informasi siapa dosen pembimbingnya. Sehingga nanti teman-teman bisa melanjutkan ke proses bimbingan dengan dosen terkait. Ini tidak bisa saya praktekkan untuk kegiatan bimbingannya karena ini status proposalnya sudah disetujui. Jadi nanti untuk hasil bimbingannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti kalau kita lihat di detailnya, nah nanti seperti ini. Jadi ini bimbingan keberapa, siapa pembimbingnya, tanggal kapan gitu ya. Kemudian nanti untuk konsultasinya apa. Di sini kita bisa mengirimkan pesan juga seperti itu. Itu untuk bimbingan proposal. Nah, kalau untuk teman-teman yang ternyata tahapannya tidak lewat proposal tapi langsung ke skripsi, bisa langsung ditambahkan ke daftar tugas akhir gitu. Tapi catatan ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang tahapannya lewat proposal dan proposalnya sudah disetujui, nanti untuk bisa masuk ke tahapan skripsi tidak perlu melakukan pengajuan kembali. Gitu. Jadi tidak perlu diajukan kembali. Kenapa? Karena nanti kalau proposalnya sudah disetujui, secara otomatis akan menambah ke daftar tugas akhir. Jadi teman-teman tidak perlu kerja dua kali atau menginputkan dua kali. Itu untuk tugas akhir ya. Oke.
Nah, ini untuk kegiatan bimbingan. Tadi menunya ada di bimbingan proposal, jadi teman-teman tinggal mengisikan saja bimbingan keberapa, dosanya siapa, tanggal bimbingannya apa, topiknya apa. Nah, nanti teman-teman tinggal menunggu apakah dari pengajuan bimbingan yang teman-teman lakukan disetujui atau tidak oleh dosen pembimbing terkait. Kalau disetujui, maka nanti teman-teman bisa melanjutkan ke proses bimbingan. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini untuk teman-teman yang sudah memasuki masa yudisium, sudah selesai untuk tugas akhirnya, nanti teman-teman tinggal menunggu untuk ditambahkan sebagai peserta yudisium. PR dari teman-teman melengkapi persyaratan administrasi gitu ya, mulai seperti yang kalau di gambar ini contohnya bukti bayar wisuda, foto resmi background. Nah, ini silahkan diupload. Selain itu, di sini nanti juga akan ada untuk informasi terkait dengan pemenuhan syarat administrasinya. Mulai dari IPK minimal, apakah masih ada mata kuliah tidak lulus, kemudian tagihannya, SKS lulusnya, sisa MK wajib, dan apakah sudah lulus tugas akhir. Kalau di sini sudah hijau semua, berarti teman-teman sudah memenuhi untuk melakukan yudisium. Tinggal upload saja untuk persyaratan administrasi. Tapi kalau di sini masih ada yang merah, silahkan bisa dicek ya teman-teman ya. Itu tanda merahnya apakah karena memang dari data di sistemnya tidak sesuai atau memang tanggungan teman-teman yang belum selesai. Begitu. Untuk menunya sendiri, untuk yudisium, ini ada di menu tingkat akhir, kemudian ke pengajuan yudisium. Nah, seperti ini. Kalau merah-merah seperti ini, SKS lulusnya merah, sisa MK wajibnya 6, berarti ini saya masih punya tanggungan, teman-teman. Gitu. Nanti harapannya ketika di masa yudisium, ini semua sudah hijau. Seperti itu ya, untuk pengajuan yudisium. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, tadi kita sudah memaparkan terkait dengan sistem Siakat Cloud. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi di awal saya sempat mention Adlink ya, sistem Adlink. Jadi sistem Adlink ini adalah Learning Management System atau LMS yang bisa di-download, teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang punya handphone di-download baik di App Store maupun di Play Store gitu ya, aplikasi Adlink-nya. Jadi ini bisa dibilang sebagai siakat versi mobile atau versi aplikasi. Nanti di dalam sistem Atli yang versi aplikasi itu teman-teman bisa melakukan KRS, bisa melakukan pembayaran, bisa melihat KHS. Jadi aktivitasnya hampir sama dengan yang ada di siakat. Perbedaannya apa antara Adlink dan Siakat? Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau Adlink ini memang fokusnya untuk perkuliahan, teman-teman. Jadi, selain teman-teman bisa melaksanakan KRS, bisa melakukan pembayaran, teman-teman bisa mengumpulkan tugas, bisa melihat materi, bisa mengerjakan kuis, sesuai dengan yang dijadwalkan oleh dosen masing-masing. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mau mendownload aplikasi Adlinknya, silahkan ya. Nanti bisa di App Store maupun di Play Store. Nah, untuk loginnya sendiri, nanti teman-teman silahkan menggunakan, oke, ini gambarnya masih belum update ya teman-teman ya, mohon maaf. Untuk loginnya sendiri nanti di sini ada lanjutkan dengan Google. Jadi nanti teman-teman loginnya cukup pakai Google saja. Google-nya untuk emailnya nanti disamakan dengan email yang sudah teman-teman integrasikan dengan sistem Siakat yang sudah diverifikasi. Nanti secara otomatis akan diarahkan untuk login ke halaman Adlink sesuai dengan data mahasiswa di siakatnya. Seperti itu. Ini untuk cara login ke Adlink. Saya ulangi lagi, login dengan Google. Jadi nanti di sini selain lanjutkan dengan siakat, nanti ada lanjutkan dengan Google. Silakan pilih email yang sudah diintegrasikan dengan sistem siakat. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pemaparan terkait dengan sosialisasi mahasiswa dari saya sudah cukup nih, teman-teman. Mungkin yang terakhir saya buka 3 pertanyaan. Kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, sepertinya sudah cukup jelas nih. Oh, ini ada Kak Karyana. Halo? Saya unmute dulu ya, izin. Silahkan.
Baik, terima kasih. Ini mengenai KRS. Mm-mm. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Aman-aman. Misalkan untuk matkulnya ada yang bentrok. Saya kan Oke. tinggal kurang dari 15 SKS lagi. Mm-mm. Ada yang bentrok di Mm-mm. si akad atau aplikasi Adlink-nya tidak bisa dipilih. Betul. Nah, itu gimana, Bu? Oke. Kalau ada yang bentrok pastinya tidak bisa dipilih gitu. Kenapa? Karena untuk realisasinya nanti seperti apa? Apakah dari teman-teman mahasiswa akan melaksanakan dua perkuliahan yang sama di dalam satu waktu kan tidak mungkin. Gitu. Jadi mungkin itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen wali apakah memang dari penjadwalannya tidak sesuai atau mungkin ada alternatif lain. Gitu. Baik. Masalahnya KR apa mata kuliahnya hanya tersisa matkul tersebut yang bentrok, Bu. Oke. Nanti mungkin itu bisa dikonsultasikan dengan dosen wali ya, Kak Karyana ya. Baik, Nanti baik. bagaimana solusinya gitu. Apakah memang dari kelasnya akan disesuaikan kembali jadwalnya? Nah, itu nanti kan terkait dengan kebijakan ya. Jadi kembali lagi ke kampus. Baik, terima kasih, Bu. Siap, terima kasih kembali. Oke, dua pertanyaan lagi dari Kak Edi Yulianto. Baik, terima kasih. Oh, yang saya tanyakan menurut mengenai pembayaran, Mbak Nabila. Halo, dengar ya? Halo, iya, silakan. Untuk pembayaran di sini kan saya mencoba untuk membuka menu pembayaran. Kemudian di sini saya pilih semua apa? Pilih tagihan, ya Mm-mm, kan? Kemudian betul. ketika saya mengklik di pilih metode pembayaran, di Mm-mm, situ nggak bisa. Di situ ada keterangan silakan pilih tagihan pembayaran terlebih dahulu. Padahal saya sud- sudah menconteng semuanya. Gitu. Itu Oh, bagaimana? Nah, di sini oke. ada keterangannya yang di checklist ini kan ada dua di tempat saya. Mm-mm. Di sini ada keterangan telat bayar. Apakah ini yang menyebabkan ini ya, apa namanya, nggak bisa untuk milih banknya? Oke, coba saya cek dulu ya Kak Edi ya. Ya, siap. Di akunnya Kak Edi Yulianto ya. Ya. Sebentar. Oke. Tadi yang di checklist untuk SPJ genap 23 ya, dan SPP genap 23 ya. Ya. Oke, sebentar. Ini saya cek dulu. Oke, ini sepertinya settingan di bagian keuangan yang perlu kita sesuaikan. Ah, ya. Oke, untuk ini nanti kita cek terlebih dahulu ya Kak Edi ya, sebentar. Nah, coba di refresh kembali. Oke, nanti coba kita cek dulu ya Kak Edi ya. Nanti untuk informasi lanjutan akan diinformasikan oleh pihak kampus gitu. Ah, Mbak, bisa Mm-mm. satu lagi mengenai biodata. Mm-mm. Nah, biodata kan saya udah ngisi semua nih yang wajib-wajib yang ada apa Mm-mm. namanya? Nah, itu. Oke, Nah, ada satu lagi yang belum bisa diisi yang NISN. oke. Nah, NISN. Mungkin kalau itu NISN udah keisi, langsung hijau ya, Bu ya. Iya, seharusnya sudah itu sudah valid. Silakan bisa dicoba aja Kak Edi. Tapi di sini saya udah ngisi NISN dan Mm-mm. itu tandanya udah enggak ini. Tapi yang biodata valid masih merah. Untuk data-data yang sifatnya opsional sudah dilengkapi, Yang maksudnya yang ini yang tidak bintang merah. ada yang belum, ada yang belum diisi. Kan tadi katanya yang pokok-pokoknya dulu itu yang ada yang. Oh iya, untuk itu nggak masalah sih kalau seumpama memang datanya tidak lengkap. Jadi untuk checklist valid tidaknya itu tidak berefek ke apapun. Nah ini di kolom chat sudah dikirimkan oleh Mbak Dita untuk detail apa saja yang harus diisikan agar datanya valid. Mungkin bisa dibaca kembali ya, Kak Edi ya.
Mungkin bisa dicek kira-kira dari data tersebut apakah masih ada yang belum dilengkapi atau tidak. Iya, Mbak. Oke, Baik. baik. Terima kasih, Mbak. Siap, terima kasih kembali. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya dari Kak Dedi Yulianto. Ntar saya unmute dulu. Oke, silakan. Oke, Kak Dedi Yulianto, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mohon Pak, maaf Kak, ini apa Mm-mm. sudah ada itu suaranya? Sudah, masuk suaranya. Mau tanya Kak, untuk kaitan tadi KRS itu kan ada yang tulisan semester yang kedua itu, Kak. Yang aslinya kita kan dari pondok pesantren ini kan sudah mulai pengisian kartu rencana studi itu kan yang kita saat ini akan berjalan ke semester 3. Mm-mm. Tapi di sini kok semester saat ini kok masih semester 2 Kak? Apa itu masih Oh iya. mengikuti yang kemarin atau yang akan datang ini? Oke, untuk itu memang masih di data lama, Kak Dedi. Jadi ini kita belum sedang persiapkan ya untuk data ke semester selanjutnya. Jadi nanti kalau sudah dibuka untuk proses KRS selanjutnya dan diaktifkan untuk periode selanjutnya, maka nanti akan beralih untuk informasi semesternya. Oh, iya Kak, baik-baik Kak, terima kasih Kak. Siap, terima kasih kembali. Enggak, ini paling iya. Oke, oke, kalau ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya untuk sesi tanya jawabnya. Dari mungkin dari saya juga mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap selama proses pemaparan. Mungkin ini bisa saya kembalikan lagi kepada Ibu Vina selaku MC dari kegiatan sosialisasi pada hari ini. Silahkan Bu Vina. Baik, terima kasih. Eh, Sudah nggih? Terdengar suara saya, Bu? Iya, terdengar Bu Vina. Oke, oke. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dan tutorial cara penggunaan siakat yang terbaru bersama Sedima ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sabila tadi bisa dipahami. Jika nanti masih ada kendala yang akan dipertanyakan, mungkin nanti bisa menghubungi di bidang akademik ya. Nanti dari bidang akademik bisa dibantu ke pihak sektor. Baik, mungkin itu saja. Ya, masuki acara yang selanjutnya yaitu penutup ya. Atau masih ada penyampaian yang lainnya? Kalau dari tim Sevima sudah cukup, Bu Vina. Oke. Kalau dari Pak Dika masih ada tambahan? Untuk saya tutup. Eh, Mungkin sudah cukup ya. Baik, tidak ada tambahan ya. Mungkin itu saja penyampaian sosialisasi terkait dengan siakat Universitas Event yang bekerja sama dengan Serima. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Direktur 1, Bapak juga, Bapak Direktur 3, serta Bapak Ibu Kapolri yang sudah mengikuti jalannya acara pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih kepada tim dari Sekima yang sudah memberikan sangat jelas dan materi.
tutorial terkait penggunaan yang akan mungkin itu saja. Apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, ada kelebihan dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang sudah hadir.